terima kasih sudah mengklik video ini. Perkenalkan, aku Ivelda Iren, mahasiswi FKIP Fisika 2020. Pada video kali ini, aku akan menampilkan video tentang edukasi loh. Tapi sebelumnya, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe ya. Selamat menyaksikan. Tips dan trik belajar fisika dengan mudah. Fisika adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu, bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya, salah satu ilmu sains paling dasar. Tujuan utama fisika adalah memahami bagaimana alam semesta bekerja. Fisika adalah salah satu disiplin akademik paling tua, mungkin yang tertua melalui astronomi yang juga termasuk di dalamnya. Lebih dari 2 milenial, fisika menjadi bagian dari ilmu alam bersama dengan kimia, biologi, dan cabang tertentu matematika. Namun, ketika munculnya revolusi ilmiah pada abad ke-17, ilmu alam berkembang sebagai program penelitian sendiri. Fisika berpotongan dengan banyak area penelitian bidang ilmu lain, seperti biofisika dan kimia kuantum, dan batasan fisikanya didefinisikan dengan jelas. Ilmu baru dalam fisika terkadang digunakan untuk menjelaskan mekanisme dasar sains lainnya, serta membuka jalan area penelitian lainnya, seperti matematika dan juga filsafat. Tanpa berlama-lama lagi, aku akan menjelaskan cara mempelajari fisika dengan mudah, dan jangan lupa sambil dipahami dan dicatat ya. Nah, yang pertama, buanglah jauh-jauh pikiran kalian yang beranggapan bahwa fisika itu sulit. Pikiran jelek yang ada pada teman-teman tentang fisika itu sulit akan memberikan sugesti yang buruk pada diri teman-teman dan membuat teman-teman sulit membuka diri dan pikiran terhadap fisika. Nah, cobalah untuk membiasakan dan memikirkan bahwa fisika itu asyik dan juga menyenangkan. Dengan begitu, maka kita akan tersugesti dan juga termotivasi bahwa kita pasti bisa dan kita pasti akan bisa menaklukkan soal-soal fisika yang kita anggap sulit sebelumnya. Mari teman-teman, buat kalian yang sering berpikiran negatif tentang fisika, pikirkanlah bahwa kalian pasti bisa. Mengapa ilmuwan dan pembelajar-pembelajar sebelumnya bisa, tetapi kalian tidak bisa? Benar bukan? Nah, yang kedua adalah membuat catatan rumus semenarik mungkin dan ditulis dengan rapi. Cobalah untuk mencatat rumus-rumus penting dalam buku atau catatan kecil agar mudah untuk dibawa kemana-mana dan ditulis menarik mungkin dan rapi. Biasanya kebanyakan orang lebih mudah mengingat berdasarkan warna. Jadi aku sarankan kepada teman-teman untuk membuat dengan memberikan warna-warni seperti warna hijau pada rumus tertentu, kemudian warna kuning pada rumus yang lainnya. Kemudian bawalah rumus itu kemanapun kita pergi agar mudah untuk dihafal, dan juga tulislah dengan rapi agar mudah untuk dibaca, dan juga catatlah semenarik mungkin agar pada saat waktu senggang kita tertarik untuk membukanya. Yang ketiga, memahami konsep bukan semata-mata menghafal rumus. Nah, kita tahu bahwa fisika ini banyak sekali rumus-rumus yang harus dihafalkan. Namun, menghafal saja tidak efisien untuk belajar fisika, melainkan kita harus memahami konsep dan kita dapat dimudahkan untuk mengerjakan soal-soal yang mungkin menggunakan lebih dari satu rumus, sehingga teman-teman yang sudah memahami konsepnya akan lebih mudah dalam pengaplikasian rumus yang satu dan rumus yang lainnya. Yang keempat, latihan soal dan lebih banyak evaluasi. Nah, seperti biasa dalam perhitungan, kita harus banyak latihan soal agar kita dapat memahami soal seperti ini pengerjaannya seperti ini. Nah,
lebih banyak juga mengevaluasi agar kita dapat belajar dari kesalahan dan menjauhkan diri dari kesalahan yang sama. Sehingga di soal-soal berikutnya kita akan lebih tahu apa yang harus kita lakukan, dan di soal yang sama kita akan lebih baik dan juga lebih paten mengerjakannya. Yang kelima, aktif bertanya dan mengasah kemampuan dengan memahami materi serta referensi. Nah, untuk saat ini, siswa yang belajar di rumah tidak ada tempat bertanya karena tidak seperti biasa ada yang mendampingi seperti guru di sekolah. Nah, buat kalian yang ada di rumah, kalian juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi belajar, terutama Google, untuk bertanya dan mencari referensi tambahan. Jadi, hal ini bisa membantu untuk mengasah kemampuan. Semakin kita aktif bertanya, maka kita akan semakin aktif juga untuk mengingat jawaban-jawaban dari pertanyaan kita itu. Dan yang terakhir, jangan lupa niat ya. Segala sesuatu diawali dengan niat yang baik akan dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jangan lupa sebelumnya untuk berdoa dan memohon kepadanya untuk dipermudahkan dalam mempelajari hal-hal yang akan kalian pelajari. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan ini. Semoga kalian dapat mempelajari segala sesuatu dengan baik dan nantinya kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman